kabar yang kita galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 15 November 2021. Sajian utama hari ini antara lain, kecelakaan maut tewaskan pengendara motor. Jalan lingkar Cor Beton rusak parah. Dan jangan lewatkan jejak Empah Sriwijaya dalam Festival Teater Sumatera 2021. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kecelakaan maut di traffic light Simpang Caritas Palembang terekam kamera CCTV. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Jenderal Sudirman, menyebabkan satu orang tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV jalan yang terpantau dari RTMC Dirlantas Polda Sumsel. Dalam rekaman berdurasi singkat memperlihatkan kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah Caritas Kota Palembang. Kejadian yang terjadi pada pukul 1:49 waktu Indonesia Barat ini memperlihatkan mobil dengan kecepatan tinggi melintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Cinde. Saat berada di persimpangan lampu merah, mobil menabrak dua pemotor, satu yang sedang berhenti di lampu merah dan satu pemotor yang sedang mendorong sepeda motornya yang mogok. Satu pengendara motor tewas terkapar di jalan. Peristiwa ini menewaskan satu orang pengendara motor, yakni Hirsan 49 tahun, warga Kelurahan Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Korban Hirsan dihantam oleh mobil minibus yang sampai saat ini belum diketahui nomor polisinya. Mobil langsung kabur usai menabrak pemotor. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Kini Satuan Lalu Lintas tengah mencari keberadaan mobil yang menabrak korban, sementara itu kasus laka lantas masih ditangani pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, Jalan Lingkar Cor Beton Batu Kuning Batu Raja Barat Ogan Komering Ulu saat ini mengalami kerusakan parah. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan. Jalan Lingkar Cor Beton Batu Kuning Kecamatan Batu Raja Barat Ogan Komering Ulu ini kondisinya rusak parah. Para pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas jalan ini agar terhindar dari kecelakaan. Kondisi jalan bertambah parah dengan genangan air dan berlumpur saat hujan turun. Sementara saat kemarau, jalan pun berdebu dan besi material jalan muncul dari cor jalan yang mengelupas. Kerusakan jalan ini dikeluhkan pengguna jalan, Jalar misalnya. Ia mengaku setiap hari melintasi jalan ini. Menurutnya, kerusakan jalan ini sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum juga diperbaiki. Kondisi jalan berlubang dan berlumpur sangat sulit untuk dilintasi. Kerusakan jalan ini berada pada posisi menanjak dan menurun. Inilah yang menyebabkan banyaknya kendaraan, khususnya roda 2 terjatuh saat melintas. Iya sering, bahkan di sini kadang-kadang sering terjadi kecelakaan. Kadang-kadang ibu-ibu motor, ini dia nyampak, licin. Harapannya apa nih ya? Ya harapan kami ke depan bagaimana supaya diperbaiki jalan ini. Selain mengalami kerusakan cukup parah, jalan ini juga minim lampu penerangan, sehingga sangat berbahaya saat melintas jalan ini pada malam hari. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan ini agar mereka merasa nyaman saat melintasi jalan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Jalan Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya juga rusak parah. Kerusakan jalan ini mengakibatkan aktivitas dan perekonomian warga terhambat. Jalan Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini kondisinya rusak parah. Jalan yang menghubungkan ke Desa Pegayut ini merupakan akses utama warga dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk anak sekolah. Tak jarang akibat kerusakan jalan kerap menyebabkan kecelakaan. Bahkan anak sekolah terpaksa datang ke sekolah dengan pakaian kotor dan basah karena kerusakan jalan. Kerusakan jalan ini sudah cukup lama, namun desa tak mampu memperbaikinya jika menggunakan dana desa, mengingat jalan ini cukup panjang dan luas, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk membangunnya. Jika tidak segera diperbaiki, semua aktivitas warga menjadi terhambat, ekonomi menurun, termasuk dunia pendidikan.
Bukan denyek lagi, nggak baca ngomongnya lagi, iya. Parah. Iya, pantang-panting. Setelah itu kalau budak sekolah nih yang santri itu sampai ke santren nyampak kalau basah kalau kotor kan. Jalan rusak parah, mobil melintang-lintang, sepeda sering nyampak, motor gitu juga. Anak sekolah, anak yang pondok sering kecelakaan di tengah jalan. Jadi kami mohon bantuan dari pemerintah secepat mungkin jalan cepat dibangun. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan penghubung desa ini akan semakin parah dan mengancam perekonomian warga. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir mengakibatkan parkiran bagian belakang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muara Enim melongsor sedalam kurang lebih 10 meter dengan panjang sekitar 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam waktu beberapa hari belakangan, Kabupaten Muara Enim diguyur hujan yang cukup lebat intensitasnya. Akibatnya banyak sekali terjadi peristiwa yang diakibatkan hujan dan angin kencang. Salah satunya terjadi pada parkiran bagian belakang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lahan parkir yang sebelumnya sudah terjadi retakan dan tidak bisa menampung debit air yang masuk ke celah retakan mengakibatkan tanah bergerak dan longsor. Peristiwa sendiri diduga terjadi pada dini hari karena staf kantor dinas baru mengetahui peristiwa pada pagi harinya setelah mendapat kiriman gambar dari petugas jaga malam. Kasubag Umum Dinas Perkim Muara Enim, Heru Mawanto menyatakan telah melaporkan kejadian ini ke BPBD. Heru Mawanto juga menyatakan sejak menempati kantor tahun 2017 lalu mereka tidak banyak mengetahui konstruksi bangunan. Mereka hanya mengetahui jika bagian belakang gedung areal parkiran yang longsor merupakan tanah timbunan. Di Rabu kemarin ya, untuk jamnya karena kami juga udah tahu, nah tiba-tiba paginya langsung dikirimin video sama penjaga kantor, sudah terjadi longsor. Badan Penanggulangan Daerah Bencana Kabupaten Muara Enim menghimbau warga untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi dalam 1 pekan mendatang. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Oki akan menerapkan layanan berbasis online atau elektronik dalam pengelolaan dana BOS berupa sistem elektronik BOS atau SE-BOS. Hal ini untuk mempermudah pemantauan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Sebagai suatu terobosan di tahun 2022 mendatang, Dinas Kabupaten Oki akan melaksanakan aksi perubahan berupa strategi peningkatan akuntabilitas keuangan bantuan operasional sekolah melalui sistem elektronik bantuan operasional sekolah atau SE-BOS. Jika selama ini pengelolaan dana BOS di sekolah masih bersifat semi-online, maka diharapkan dengan layanan SE-BOS sebagai layanan berbasis digital berpacu dengan perkembangan informasi teknologi, mampu menjadikan sekolah handal dan profesional dalam pengelolaan dana BOS. Kepala Dinas Pendidikan Oki M. Amin menyatakan sebanyak 599 sekolah baik SD maupun SMP sedang dalam tahapan sosialisasi dan pelatihan agar dapat menerapkan pengelolaan mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana POS secara elektronik. Dengan demikian bisa memenuhi prinsip-prinsip fleksibilitas, efektif efisien, akuntabilitas, dan transparan dalam pengelolaan dana BOS. Diharapkan dalam tahun 2022 mendatang, semua sekolah dari jenjang SD maupun SMP sebanyak 599 sekolah di Kabupaten Ogan Komering ini memenuhi prinsip-prinsip fleksibilitas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Ogan. Seluruh sekolah yang ada diminta untuk mendukung aksi perubahan yang diterapkan sehingga nantinya dapat berjalan sesuai harapan demi meningkatnya mutu dunia pendidikan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Jejak Empas Sriwijaya dalam Festival Teater Sumatera 2021. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bevan dan Malia Onsu. Di
Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penindakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda Papua. Atika Hasihola yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Nah, kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bevan dan Talia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penindakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda Papua. Atika Hasihola yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Nah, kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bevan dan Talia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penindakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda Papua. Kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penindakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda Papua. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar Ayu Sumsel. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 13 kg dan ribuan pil ekstasi dari tangan seorang bandar. Barang haram ini dipasok dari Medan, Sumatera Utara, rencananya akan diedarkan di Sumatera Selatan.
Penggerebekan oleh anggota Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau ini terjadi di Jalan Depati Said, Kecamatan Lubuk Linggau, Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Polisi menangkap satu tersangka pengedar narkoba bernama Niko Rafika. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada tengah malam ini, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 13 kantong dengan masing-masing berat sekitar 1,6 kg per kantongnya. Selain narkoba jenis sabu, polisi juga mengamankan 2.200 butir pil ekstasi siap edar. Menurut polisi, barang haram ini disembunyikan tersangka di rumahnya dan berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Nuryono menyatakan pengungkapan upaya peredaran sabu dan ekstasi ini berdasarkan informasi warga. Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan kami, penyidikan kita, ya. Nanti perkembangan akan kita sampaikan. Ini dari mana, Dan? Barang dari mana, Dan? Kalau sementara, ya, ini barang dari arah Medan. Sudah berapa lama, Dan? Gimana? Sudah berapa lama? Penanganan tersangka sementara sudah 2 bulan, dan ini sedang kita dalam terus. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan bisa terancam dengan hukuman mati. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang pria lansia berusia 67 tahun ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pria ini dilaporkan telah merusak tanam tumbuh di lahan warga di Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang. AS lansia 67 tahun ini diamankan petugas Jatanras Polda Sumsel lantaran diduga telah melakukan perusakan tanaman yang tumbuh di Jalan Mekarsari, Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Motif tersangka melakukan pengerusakan karena merasa dirinya memiliki lahan. AS kemudian diamankan polisi setelah dilaporkan warga pemilik lahan. Tim kuasa hukum tersangka Beni Murdani menilai menyesalkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Beni Murdani juga menyatakan akan melakukan upaya hukum dengan melakukan pra-peradilan terhadap Polda Sumatera Selatan. Terhadap penetapan tersangka terhadap klien kami yang saat ini sudah dilakukan penahanan oleh Polda Sumsel, jadi kami akan jelas melakukan upaya hukum. Dalam hal ini adalah pra-peradilan. Dalam waktu dekat kami akan segera daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel Kombol Christopher Panjaitan menyatakan tersangka ditahan dalam kasus pengerusakan yang dilakukan tersangka pada tanggal 27 November 2020 lalu secara bersama-sama terhadap kebun karet dan jati seluas 8 hektar milik Muhammad Rian. Pulau Kerto, berapa luas lahan yang dirusak dan berapa rumah dari yang dirusak tadi? Kalau dari korban sendiri ada sekitar 8 hektar. Kalau korban itu dia pelaporan di sini. Namun ada beberapa LP lain nantinya dan LP-nya masih menyusul. Sementara di Subdit Jatanras saja ada 4 LP. Selain melakukan pra-peradilan, tim kuasa hukum tersangka akan membuat suatu perlindungan hukum ke instansi-instansi terkait dan Kapolda Sumsel dengan tujuan agar perkara ini jelas terang benderang. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Teater Sumatera 2021 digelar di Taman Budaya Sriwijaya, Sumatera Selatan bertajuk Jejak Rempah Sriwijaya berlangsung selama 3 hari, 11 hingga 13 November 2021. Festival Teater Sumatera ini mendapat apresiasi pemerintah Sumatera Selatan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentas teater Tua Hidang yang hilang asal Jambi ini merupakan salah satu dari 12 pementasan teater dalam Festival Teater Sumatera yang berlangsung selama 3 hari, 11 hingga 13 November di Taman Budaya Sriwijaya, Sumatera Selatan. Festival Teater Sumatera tahun 2021 ini mengambil tema Jejak Rempah Sriwijaya yang syarat makna akan kebesaran Kerajaan Sriwijaya dengan berbagai peninggalan sejarahnya. Festival Teater Sumatera 2021 pun mengambil peran dalam memaknai jejak rempah Sriwijaya dengan mengguyuhkan 12 pertunjukan teater. Dari Jambi kita membawa karya judulnya Tua Hidang yang hilang. Ya, sebuah perjalanan di mana kita merasakan bagaimana hakikatnya manusia ada juga jiwa sana gitu ya. Jadi ketika melihat jalur rempah yang berlimpah ini di bumi kita di Sumatera, ada saja manusia yang mencoba untuk mengambil habis seluruhnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, mengapresiasi Festival Teater Sumatera yang diselenggarakan di Kota Palembang. Hal ini merupakan partisipasi para seniman dalam mengingatkan kembali Sumatera sebagai jalur rempah di tanah air, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Aufa berharap Festival Teater Sumatera 2021 mampu mengedukasi masyarakat melalui pentas teater akan makna jejak sejarah rempah dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang harus terus dilestarikan. Karena kita Sumatera Selatan, kita banyak sekali rempah-rempah. Maka dari itu, dengan tema Seni Jaya Jejak Rempah ini luar biasa. Jadi kita mencoba mengingatkan kembali bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi flora dan fauna, khususnya rempah-rempah yang memang merupakan sebuah kekayaan yang tidak boleh kita abaikan. Pementasan teater dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Sementara sesi diskusi dengan 3 penampil tiap pertunjukan berlangsung pada pukul 9 malam. Festival Teater Sumatera 2021 ini juga diharapkan memantik semangat para pekerja seni di Sumatera untuk terus berkarya sehingga teater tidak mati suri. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Atika Hasihola yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Nah, kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bevan dan Talia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.